Pria tak tahu malu menempati tempat parkirku. Aku langsung membeli seluruh area parkir itu, dan mengunci mobilnya di dalam, menempati tempat parkir pribadi orang lain. Bahkan tidak meninggalkan nomor telepon, sombong sekali. Halo, properti. Tempat parkir pribadi nomor 088 di zona 2 ditempati orang. Tolong periksa informasi pemiliknya. Kirimkan nomor teleponnya kepadaku. Halo, siapa ini? Mobil Porsche putih Anda menempati tempat parkir pribadi saya di B2088. Tolong turun sekarang dan pindahkan mobilnya. Jadi kau yang meneleponku? Ya, benar. Ini adalah tempat parkir hak milik saya. Tolong pindahkan mobilnya. Tempat parkirmu, di perumahan ini banyak tempat parkir kosong. Cari saja tempat lain, apa susahnya? Aku suka parkir di sini, kau mau apa? Ini tempat parkir yang kubeli dengan uangku sendiri. Kau menempati tempatku dan masih merasa benar? Aku tidak akan pindah, kau bisa apa? Kalau berani, habisi saja aku. Menghabisimu, tentu saja tidak akan kulakukan. Tapi aku punya banyak cara untuk membuatmu memindahkan mobil itu dengan patuh. Hahaha, aku ingin lihat, orang miskin sepertimu. Punya cara apa? HMPH, berlaga hebat di depanku. Tuan B, Anda yakin? Ingin membeli seluruh tempat parkir di lantai 2? Totalnya ada 126 slot. Harga total 82 juta, bayar tunai. Urus dokumen kepemilikannya sekarang. Aku ingin dalam 1 jam. Sudah menerima semua sertifikat parkirnya. Baik, Tuan B. Kami akan segera mengurusnya melalui jalur hijau. Mohon tunggu sebentar. Suruh seluruh tim keuangan datang ke sini untuk memprosesnya. Halo, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Nama saya Bi Yuntao, pemilik tempat parkir nomor 088 di lantai B2. Hari ini tempat parkir saya diserobot orang. Menghubungi pihak properti pun kalian tidak bisa menanganinya, kan? Tuan B, ini. Seluruh lantai parkir B2 ini sudah Anda beli semua? Tentu saja, tidak ada gunanya bicara baik-baik dengan bajingan. Aku hanya bisa menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Aku datang hari ini hanya untuk memberitahu kalian. Mulai sekarang, lantai 2 tempat parkir bawah tanah adalah area pribadi saya. Tuan, mohon tenang dulu. Pemilik kendaraan yang menyerobot itu bernama Qin Shou. Suruh dia segera turun dan pindahkan mobilnya. Sudah terlambat, karena kalian tidak bisa mengaturnya. Jangan salahkan aku jika aku bertindak sendiri. Qin Shou, cepat turun. Pindahkan mobilmu dari tempat Tuan B. Kau sudah membuat masalah besar. Masalah besar apa? Cuma menempati satu tempat parkir saja. Kakak ipar, jangan berlebihan begitu. Apa maksudmu satu tempat parkir? Tuan B. Dia sudah membeli seluruh lantai 2 area parkir. Sekarang seluruh parkiran itu adalah wilayah pribadi miliknya. Kakak ipar, jangan menakut-nakutiku. Membeli seluruh lantai parkir? Kalau dia benar-benar sehebat itu, mana mungkin dia peduli satu tempatnya ku pakai? Kau bohong? Ya, untuk apa aku membohongimu? Sertifikat kepemilikannya sudah ada di atas mejaku. Cepat turun. Sudahlah, jangan berisik. Aku sedang sibuk main game, kututup ya. Kenapa meneleponku? Aku sedang pakai masker wajah. Ini tentang adikmu. Dia parkir sembarangan di tempat orang lain. Sekarang orang itu membeli seluruh parkiran dan menyuruhnya pindah. Tapi dia tidak mau bergerak. Cuma menempati satu tempat parkir, kan? Kau ini manajer properti, masalah kecil begini saja tidak bisa beres. Menurutku efisiensi kerjamu terlalu rendah. Pemilik itu punya dokumen lengkap. Semuanya sah secara hukum. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa dilakukan? 00, pukul 3:07, 933 tanda hubung lebih besar dari 00, 10,100. Kenapa kau tidak mempersulit dia saja? Dia cuma seorang penghuni. Kau takut padanya? Adikku cuma parkir sebentar di komplek ini, memang kenapa? Bukan masalah besar. Terus saja kau manjakan dia. Cepat atau lambat dia akan membuat masalah besar. Dia adikku, aku suka memanjakannya. Kalau masalah kecil begini saja kau tidak bisa. Selesaikan untuk adikku, jangan pulang ke rumah. Tuan B. Sistem manajemen parkir pintar tingkat tinggi ini. Anda yakin ingin memasangnya sekarang? Pasang sekarang. Aku akan bayar upah kalian 2 kali lipat. Dalam waktu 3 jam. Semuanya harus sudah terpasang dan siap digunakan. Tenang saja, Tuan B. Kami jamin tugas ini selesai tepat waktu. Teman-teman, ayo mulai kerja. Siap. Lebih baik pindahkan saja. Jangan cari masalah. Takut apa? Kakak iparku adalah manajer properti di sini. Di sini aku yang berkuasa. Cuma satu tempat parkir butut, kan? Dia bisa apa terhadapku? Kak Shou, bagaimana kalau pemiliknya serius?
Serius, kita lihat saja seserius apa dia. Kemarin dia sok hebat bilang punya cara untuk menghajarku. Menurutku dia cuma pengecut yang tidak punya kemampuan. Ku beritahu kalian, di depan pemilik itu, akulah rajanya. Hahaha. Benda apa ini? Kapan pintu gerbang butut ini dipasang untuk menghalangiku? Kau pikir aku bisa ditakut-takuti? Kak Sou, kau benar-benar menempati tempat parkir orang itu? Barang rongsokan macam apa ini? Hanya bagus tampilannya tapi tidak berguna. Aku bisa masuk dan keluar sesukaku. Sial, ada apa dengan gerbang butut ini? Kenapa tidak terbuka? Kak Sou, gerbang ini dipasang oleh Bi Yuntao. Pasti dia sudah mengatur aksesnya. Mobil kita tidak bisa keluar. Beraninya kau, Bi Yuntao. Kau menjebakku ya? Bi Yuntao, dasar bajingan. Tunggu pembalasanku. Ada apa lagi? Kakak ipar. Bajingan Bi Yuntao itu memasang gerbang butut. Mobilku terjebak di dalam parkiran. Cepat datang dan buka gerbangnya untukku. Sudah kubilang pindahkan mobilnya tapi kau tidak mau. Sekarang baru tahu rasa dan panik, kan? Besok saja, aku sudah pulang kerja. Besok, aku harus keluar malam ini juga. Cepat kemari. Kalau kau tidak datang, akan kulaporkan pada kakakku. Bahwa kau menindasku. Qin Shou, bisakah kau bersikap dewasa sedikit? Tiap hari kerjanya cuma bikin masalah saja. Adikku adalah anak tunggal di keluarga Qin kami. Kau sebagai manajer properti. Bahkan tidak bisa melindungi adik iparmu sendiri. Aku benar-benar buta telah. Menikah denganmu, apa yang bisa kuharapkan darimu? Tuan Bi, saya benar-benar minta maaf. Ini semua karena kelalaian kerja kami. Telah merepotkan Anda. Bisakah Anda bermurah hati? Membuka gerbangnya dulu, agar Qin Shou bisa memindahkan mobilnya keluar. Kenapa kau harus bicara merendah padanya? Dia cuma seorang penghuni. Harus sedemikian payahkah kau? Oh, sekarang baru merasa panik ya? Sekarang aku berubah pikiran. Tidak perlu memindahkan mobilnya lagi. Biarkan saja mobil itu terparkir di sana. Bagus kan, aku bisa memberinya parkir gratis. Aduh. Tuan Bi, Bos Bi, mohon jangan masukkan ke hati ucapan mereka. Biaya parkirnya akan kami ganti 2 kali lipat. Sebutkan saja harganya, kami akan membayar ganti ruginya. Aku ingin bertanya, kau ini seorang manajer properti. Begitu antusias membantunya membayar ganti rugi. Apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Tuan Bi, Anda bercanda. Saya hanyalah manajer properti. Sudah seharusnya membantu menyelesaikan konflik antar penghuni. Aku kakaknya dan dia adikku. Cuma menempati satu tempat parkirmu saja. Kau malah tidak ada habis-habisnya. Ku beritahu kau. Segera buka gerbangnya dan minta maaf pada adikku. Kalau tidak, akan kusuruh suamiku mempersulitmu di kantor properti ini. Biar kau tidak tenang tinggal di komplek ini. Aku melihat sikap Sun Hua sudah sangat baik. Tadinya aku berniat melepaskan kalian. Tapi ini kalian sendiri yang cari masalah. Bagus, bagus sekali. Karena kalian merasa sangat hebat, maka carilah jalan keluar kalian sendiri. Kau puas sekarang? Apa-apaan ucapanmu tadi? Tadinya dia sudah hampir luluh. Tapi satu kalimatmu langsung membuat masalah jadi runyam. Memangnya aku salah bicara? Kamu ini manajer properti tapi tunduk pada seorang pemilik rumah. Menurutku kamu memang pengecut dari lahir. Dia sekarang adalah pemilik hak milik seluruh area parkir B2. Semuanya sah dan sesuai aturan. Apa yang bisa kulakukan padanya? Coba ajari aku harus bagaimana. Jika dia tidak mau mengalah, putuskan saja aliran air dan listriknya. Ada banyak cara untuk menyusahkan rumahnya. Aku lihat kamu memang tidak mau membantu adikku. Kalau mau pergi, pergi saja sendiri, aku tidak mau. Kekacauan ini disebabkan oleh adikmu. Urus saja sendiri. Sun Hua, apa maksudmu? Kamu berani mengabaikan adikku? Kak Shou, sebenarnya kita bisa keluar tidak sih? Kalau tidak bisa, kita naik taksi saja. Sudah menunggu hampir 1 jam, benarkan Kak Shou? Kakak iparmu sebenarnya bisa diandalkan tidak sih? Jangan-jangan dia benar-benar mengabaikanmu? Kak, bagaimana hasilnya? Si brengsek kakak ipar itu sebenarnya mau membantuku tidak? Tenang saja, adikku. Kakak sudah membereskan semuanya untukmu. Hari ini biarkan mobilnya parkir di sana dulu. Besok kakak akan perhitungan dengan orang bermarga B itu. Kakak jamin kamu tidak akan dirugikan sedikit pun. Jadi hari ini tidak bisa keluar? Lalu bagaimana dengan teman-temanku? Kamu naik taksi dulu saja ajak teman-temanmu main. Nanti kakak yang ganti uangnya. Cuma masalah kecil. Besok kakak pasti akan membuatmu bisa mengeluarkan mobil dengan lancar. Begini teman-teman, hari ini mobilnya tidak bisa keluar. Aku akan naik taksi dan traktir kalian makan dan karaoke.
Aku yang bayar, Kak Sou. Ternyata kakak iparmu tidak berguna juga ya. Kukira kamu sehebat itu di kompleks perumahan ini. Bahkan pintu garasi saja tidak bisa kau bereskan. Hahaha. Sun Hua, sebenarnya apa maksudmu? Kakakku bilang kamu tidak mau membantuku. Mobilku masih terjebak di dalam garasi. Cepat cari cara untukku. Kamu masih berani bertanya padaku. Kemarin aku suruh pindahkan mobil tapi kamu tidak mau. Sekarang baru tahu rasa paniknya. Kemana saja kamu dari tadi? Aku mau kamu selesaikan sekarang juga. Kamu itu manajer properti, masa masalah begini saja tidak bisa urus. Apa kerjamu? Tidak bisa kuurus. Bi Yun Tao punya hak milik yang sah. Dia bebas mengatur garasi miliknya sendiri sesuka hati. Lalu aku bisa apa? Bi Yun Tao, sialan, jangan sok hebat denganku. Cepat buka gerbang garasimu. Kalau tidak, aku tidak akan segan padamu. Baik, kau mau melakukan apa padaku? Tidak segan bagaimana? Kalau berani, turunlah ke garasi sekarang. Jangan sembunyi di atas seperti kura-kura. Lihat saja kalau aku tidak menghabisimu. Jangan bicara sembarangan. Baiklah, sekarang aku sudah di garasi bawah tanah. Cepat tutup mulutmu. Kemarilah, Tuan Bi, saya benar-benar minta maaf. Kenapa? Dia bicaranya memang sembrono. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Saya mewakili Qin Shou meminta maaf pada Anda. Kami akan mengganti semua kerugian Anda. Sebutkan saja syaratnya. Selama kami sanggup, kami akan memenuhinya. Sun Hua, apa kau sudah gila? Kenapa minta maaf padanya? Ganti rugi apa? Cuma pakai lahan parkir bututnya saja kan? Memangnya dia bisa berani menghabisiku? Kamu ini benar-benar pengecut. Aku sudah datang, apa yang mau kau lakukan? Uang, aku tidak butuh. Bi Yun Tao, jangan bicara sinis padaku. Barang, aku juga tidak butuh. Berapa lama Qin Shou menyerobot lahan parkirku? Cepat buka gerbangnya. Kalau tidak, hari ini kau akan keluar dalam keadaan terkapar. Maka kalikan durasi itu 10 kali lipat. Maaf sekali. Saat waktunya tiba, aku sendiri yang akan mengeluarkan mobilnya. Aku harus pulang untuk main game. Tidak punya waktu untuk meladenimu di sini. Tuan Bi, kami yang salah. Berhenti kau. Kami benar-benar sadar telah bersalah. Ku beritahu kau Bi Yun Tao. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Kalau hari ini kau tidak buka gerbangnya, ampunilah dia kali ini saja. Urusan ini belum selesai. Manajer Sun, satu hal adalah satu hal. Suamiku adalah manajer properti. Jika salah, harus dihukum. Percaya tidak, aku bisa membuatmu tidak betah tinggal di sini. Tuan Bi, kami akan ganti rugi uang. Manajer Sun, aku justru ingin bertanya. Sebutkan saja nominalnya, 100.000 atau 200.000 yuan pun boleh. Apa manajer properti boleh mengancam pemilik rumah sesuka hati? Aku tidak kekurangan uang. Jika aku butuh uang, apa boleh membiarkan adik iparnya menyerobot lahan parkir milik orang lain? Aku tidak akan membeli seluruh lantai garasi ini. Ada pemukulan, Bi Yun Tao memukul orang. Kalau hari ini kau tidak buka gerbangnya, aku akan berbaring di sini dan tidak akan bangun. Ku beritahu kau. Kalau terjadi apa-apa padaku, itu semua tanggung jawabmu. Benar, kau telah membuat kami sangat marah. Kau harus bayar biaya pengobatan kami, biaya kerugian mental. Tanpa 1 juta yuan, masalah ini tidak akan selesai. Cepat bangun. Apa tidak malu? Cepat bangun. Ayo cepat bangun. Aku tidak mau bangun. Kalau hari ini dia tidak setuju, aku akan tiduran di sini dan tidak pergi. Karena kalian sangat suka tiduran. Kalau begitu aku akan panggil polisi. Biar polisi yang menilai, hukuman berapa lama untuk aksi pemerasan kalian ini. Tuan Bi, jangan lapor polisi. Jangan lapor polisi, mari bicarakan baik-baik. Kita selesaikan secara pribadi. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kenapa kamu begitu pengecut? Kenapa wanita ini begitu tidak masuk akal? Kak, jangan pedulikan si pengecut ini. Bukankah cuma sebuah gerbang rongsokan? Tinggal injak gas saja bagi saya. Lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Benda sampah begini mau menghalangiku? Menurutku kau ini cuma lelucon. Boleh juga, benar-benar nekat. Ku beritahu kau. Sistem ini, bahkan jika kau menjual dirimu pun tidak akan sanggup menggantinya. Qin Shou. Kau gila ya? Kau tahu tidak seberapa besar masalah yang kau buat? Kenapa kau berteriak-teriak? Bukannya cuma satu gerbang rongsokan? Ganti 10 buah pun aku tidak masalah. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur di sini. Benar-benar pengecut. Bicara yang bagus, sangat bertanggung jawab. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menggantinya. Jangan banyak bicara, bukankah tinggal ganti rugi uang? Sebutkan saja harganya. Akan ku ganti untukmu. Jangan sok berlaga di sini. Tidak perlu menyebutkan harga, tunggu saja polisi datang. Tuan Bi, Bos Bi. Jangan telepon. Kita selesaikan secara pribadi. Berapapun akan ku ganti. Tolong maafkan dia kali ini saja. Sun Hua, bisakah kau punya harga diri sedikit?
Bukannya cuma menabrak gerbang butut, kau sampai ingin berlutut padanya. Aku lihat kau benar-benar seperti lumpur yang tidak bisa menempel di dinding. Jangan ribut, jangan bangga dulu kau. Bukannya cuma soal uang receh, aku sanggup membayarnya. Jangan harap bisa memeras kami. Siapa yang menelepon? Bagaimana situasi di lokasi? Halo, Pak. Saya yang menelepon. Nama saya Biyun Tao. Saya adalah pemilik sah dari area garasi bawah tanah ini. Tolong jelaskan situasi spesifiknya. Baik. Pertama, Tuan Kinsou ini sejak kemarin, dengan sengaja menyerobot lahan parkir pribadi saya, menolak memindahkan mobil, dan berkali-kali melakukan ancaman verbal kepada saya. Pak, silakan lihat, ini adalah sertifikat saya. Ini adalah sistem manajemen garasi. Video rekaman dari CCTV. Situasinya tercatat dengan sangat jelas. Kerusakan gerbang berkaitan dengan kendaraan yang dikemudikan Kinsou. Kerusakan sistem manajemen garasi ini. Apakah ada hubungannya dengan kendaraan yang Anda kemudikan? Saya yang menabraknya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Lalu kenapa kamu mengemudi dan menabrak properti orang lain? Dan memarkir mobil di garasi milik pribadi orang lain? Aku cuma menempati satu tempat parkir saja. Dia sengaja memasang pagar untuk menghalangiku. Petugas, ini bukan kesalahan kami. Dia yang terlalu pelit. Sengaja menargetkan kami. Hanya karena menempati satu tempat parkirnya, kan? Dia malah memasang gerbang. Mengurung adikku di dalam garasi. Dia terpaksa menabrak gerbang itu karena keadaan mendesak. Petugas, saya punya di sini faktur pembelian sistem manajemen garasi ini, dan kontraknya. Sistem ini beserta instalasi dan pengujiannya total seharga 5 juta yuan. Sekarang telah hancur total karena ditabraknya dan tidak bisa diperbaiki. Omong kosong, sistem rongsokan apa yang bernilai 5 juta yuan? Ini pemerasan. Benar, ini faktur palsu, kamu menjebak kami. Petugas, ini adalah pemerasan dan intimidasi. Cepat tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Atas dasar apa kalian menangkapku? Lepaskan aku, atas dasar apa? Anda diduga sengaja merusak properti orang lain, dan jumlah kerugiannya sangat besar. Kami memanggil Anda sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu faktur palsu. Kalian tidak boleh percaya padanya. Aku akan melaporkan kalian. Kami sudah memverifikasinya. Faktur dan catatan pembayaran semuanya asli dan valid. Meskipun itu barang miliknya. Tapi dia yang lebih dulu menargetkan kami. Ini salahnya. Salahkan saja dia. Tidak ada hubungannya denganku. Nilai kasus sebesar 5 juta yuan. Sudah mencapai standar untuk pembukaan kasus pidana. Kami hanya bicara berdasarkan fakta dan bukti. Properti sah miliknya dilindungi oleh hukum. Setiap tindakan perusakan yang disengaja harus memikul tanggung jawab hukum. Ini salah paham. Biarkan aku pergi. Aku tidak melakukan kesalahan, itu palsu. Aku akan melaporkan kalian. Jika ada pertanyaan, silakan jelaskan di kantor pusat. Aku tidak mau masuk ke sana. Pengacara Lee, cepat bantu aku cari jalan keluar. Apa yang akan terjadi pada istri dan adik iparku? Situasinya sangat tidak menguntungkan. Sengaja merusak properti dengan nilai kasus 5 juta yuan. Menurut hukuman hukum pidana, hukumannya antara 3 hingga 7 tahun penjara. Lalu apakah ada cara agar mereka tidak perlu masuk penjara? Satu-satunya cara adalah ganti rugi secara aktif, meminta maaf dengan tulus, dan mendapatkan pengampunan agar ada kesempatan mendapat hukuman percobaan. Jika tidak, mereka pasti akan dipenjara. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku akan segera menemui Biyun Tao untuk minta maaf dan ganti rugi. Aku hanya bisa memberitahumu. Sikap harus sangat tulus, dan ganti rugi harus tuntas. Selain itu, tidak ada jalan lain. Aku akan ke pusat penahanan dulu untuk menemui klien, dan memahami situasi detailnya. Suamiku, cepat selamatkan aku. Ini bukan tempat untuk manusia tinggal. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Cepat tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Sekarang baru tahu kalau salah. Kemana saja kalian sebelumnya? Suamiku, aku tidak mau masuk penjara. Kamu harus mendapatkan surat pengampunan itu. Berapapun uangnya, kita akan bayar. Aku tidak akan membela si brengsek ini lagi. Tidak akan ribut denganmu lagi. Kakak ipar, aku janji tidak akan membuat masalah lagi. Harus mendapatkan surat pengampunan pidana. Dari Biyun Tao sebelum persidangan dimulai. Jika tidak, begitu sidang dimulai, tidak ada yang bisa menolong kalian. Apa kamu tahu? Kamu hampir menghancurkan seluruh keluarga kita. 5 juta, kamu tahu apa arti dari 5 juta yuan? Aku peringatkan kamu. Di hari-hari mendatang, diamlah di rumah baik-baik. Jangan berani-berani muncul di depan Biyun Tao. Jangan memancing masalah lagi dengannya. Dengar tidak? Halo, Tuan Bi.
Saya Sun Hua. Kira-kira kapan Anda punya waktu luang? Saya ingin mengajak Anda makan. Untuk meminta maaf secara langsung kepada Anda. Aku tidak seakrab itu denganmu. Tidak perlu acara makan. Jika tidak ada hal lain, akan kututup, Tuan Bi. Saya menelepon Anda terus. Karena ingin membicarakan masalah ganti rugi. Semua kerugian Anda akan kami ganti seluruhnya. Pasti diganti. Sebutkan saja nominalnya. Kami tidak akan membantah. Ganti rugi? Tidak perlu repot-repot begitu. Langsung saja transfer uangnya ke kartuku. Baik, Direktur Bi. Akan segera saya transfer uangnya. Lalu, soal surat pengampunan itu. Oh, surat pengampunan? Beberapa hari ini aku tidak ada waktu. Bicarakan lagi nanti kalau aku sudah senggang. Direktur B, kami benar-benar tahu kalau kami salah. Halo, ini benar-benar keterlaluan. Bukankah ini cuma soal ganti rugi sedikit? Sampai harus begini. Kita sudah mengalah. Tapi dia malah terus menekan. Apa dia pikir kita gampang ditindas? Apalagi yang mau kamu lakukan? Apa masalah yang kamu buat belum cukup besar? Aku ingin lihat seberapa keras kepalanya dia. Hari ini aku harus menuntut penjelasan darinya. Keluar kamu. Di Yuntao, brengsek, sudah dikasih hati malah minta jantung ya. Cepat tuliskan surat pengampunan untukku. Kalau tidak, akan kuhancurkan kau hari ini. Tadinya aku berpikir jika ganti rugi kalian tuntas, aku bisa mempertimbangkan memberi surat pengampunan. Sekarang, jangan harap. Brengsek, beraninya kau mempermainkanku. Kamu gila, apa yang sebenarnya mau kamu lakukan? Aku lakukan apa? Dia tidak memberiku pengampunan. Kenapa salah kalau aku memberinya pelajaran? Jangan ikut campur di sini, dasar pecundang. Tuan Bi, maafkan saya. Benar-benar minta maaf. Saya yang salah tidak menjaganya dengan baik. Semua biaya pengobatan Anda akan kami tanggung. Berapapun ganti rugi yang Anda minta akan kami berikan. Saya mohon beri dia satu kesempatan lagi. Kesempatan? Apa dia memberiku kesempatan? Tidak mungkin, aku tidak akan pernah mengampuninya. Tuan Bi, saya mohon. Adik saya cuma terbawa emosi. Ampunilah dia kali ini saja. Bi Yuntao lah yang memeras kami. Dia bilang kalau aku tidak memberinya 5 juta, dia tidak akan mengeluarkan surat pengampunan untukku. Benar, dia bahkan mengancamku untuk melahirkan anaknya. Kalau tidak dia tidak akan pernah berdamai dengan kami. Adikku tidak tahan dengan kemarahannya, makanya dia bertindak impulsif. Di depan rumahku ada rekaman CCTV yang lengkap. Dia datang untuk membuat onar dan memukuli orang. Selama proses itu, aku tidak membalas sekalipun. Semua bukti video ada di sini. Qin Shou, kamu sengaja memukuli orang lain hingga korban luka ringan. Ditambah lagi dengan perusakan properti sebelumnya, yang jumlah kerugiannya sangat besar. Hukuman untuk kedua kejahatan tersebut digabung. Jika tidak mendapatkan surat pengampunan dari korban, yang menantimu setidaknya adalah 7 tahun penjara. Tuan B, Direktur B, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon maafkanlah aku. Aku bersujud padamu. Aku tidak akan mengeluarkan surat pengampunan apapun. Aku menuntut agar diproses sesuai hukum. Pukul 021, 41,1900 tanda hubung lebih besar dari pukul 021, 45,166 pada akhirnya, pengadilan memberikan vonis sesuai hukum. Qin Shou dan Qin Rong karena tindak pidana perusakan properti, dan penganiayaan yang disengaja sebagai hukuman kumulatif. Keduanya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Sun Hua sebagai anggota keluarga, akhirnya mengganti seluruh kerugian ekonomi saya. Total sebesar 5,8 juta yuan. Dia harus membayar harga yang sangat mahal, atas tindakannya yang telah memanjakan keluarganya.